Oke, kita lanjutkan ke contoh selanjutnya, yaitu contoh 1.3. Di sini ada suatu ilustrasi masalah juga ya. Tentunya ini masalah yang lainnya. eh Coba dibaca dulu masalahnya ini. Salah satu. Siapa yang membaca? Adek, coba adek. Ya, sebuah mobil polisi mendekati persimpangan yang membentuk siku-siku dari arah utara. Mobil polisi tersebut sedang mengejar mobil yang melaju kencang yang telah membelok di tikungan dan bergerak lurus ke arah timur. Ketika mobil polisi tersebut berada pada posisi 0,6 mil dari utara persimpangan dan mobil yang dikejar berada pada posisi 0,8 mil ke arah timur persimpangan timur. Dengan bantuan radar, polisi mengetahui jarak antara mobil polisi dengan mobil yang dikejar meningkat sebesar 20 mph. Jika mobil polisi bergerak dengan kecepatan 60 mph pada saat itu, berapakah kecepatan mobil yang dikejar pada saat itu? Nah, gimana ini menyelesaikan masalah ini? Jadi kalau saya bikin garis dari utara ke Ya, selatan 0,6 mil. oke. Sebentar. Kalau kita identikkan dengan garis arah utara itu, kalau di peta arah utara itu dari mana datangnya? Di mana? Atas. Dari atas. Oke. Dari atas. Berarti kita punya arah utara itu kayak gini. Berarti garis vertikal ya. Oke. Iya. Kayak gini. Dari arah utara berarti nanti turun ke bawah. Ini ada siapa ini? Ada mobil polisi. Mobil polisi. Oke, ini ada mobil polisi. Dari arah utara, kalau kita bicara tentang ini kita bawa ke dalam bentuk rumusan matematis, berarti kalau arah sumbu vertikal seperti ini identik dengan sumbu apa? Y. Nah, kemudian tadi dia dibilang bahwa mobil polisi tersebut sedang mengejar mobil yang melaju kencang yang telah membelok di tikungan. Nah, tadi ada persimpangan kan di sini. Persingkanya membentuk apa? Siku-siku. Berarti mobil ini dia membelok ke arah tikungan dan bergerak ke arah timur. Ke arah timur berarti mana ini arahnya? Kanan atau kiri? Kanan. Kanan. Berarti kalau ke arah kanan di sini, kalau kita bawa ke bidang kartesius, ini identik dengan sumbu apa? Sumbu X. Nah, berarti di sumbu X ini ada siapa? Ada mobil yang dikejar oleh polisi, yaitu di sini. Ini kita ibaratkan tuliskan mobil polisi. Kemudian ini ada mobil yang dikejar. Misalnya kita tulis aja mobil pencuri gitu ya. Itu adalah mobil yang dikejar polisi. Nah, selanjutnya ada informasi apa lagi nih? Jaraknya. Jarak mobil polisi tersebut berarti posisi ya ini. Ketika mobil polisi tersebut berada pada posisi 0,6 mil dari arah utara persimpangan, berarti posisinya di sini yaitu 0,6. Berarti identik dengan posisi polisi itu dinyatakan dengan Y, gitu kan ya? 0,6 mil. Kemudian ada info apa lagi? Mobil yang dikejar berada pada posisi 0,8 mil ke arah timur persimpangan timur. Berarti dari sini ke sini dia itu adalah sebesar X-nya itu 0,8 mil. Nah, selanjutnya apa lagi infonya? Dengan bantuan radar, polisi mengetahui jarak antar mobil polisi dengan mobil yang dikejar meningkat sebesar 20 mph. Berarti kalau kita bicara jarak, nggak mungkin dong kita menghitungnya dari jarak dari sini ke sini ditambah gitu ya. Berarti jaraknya ya karena ini bentuk siku-siku, jaraknya ada di sini. Misalnya kita notasikan si S.
Tapi informasi yang di sini itu adalah meningkat sebesar 20 mph. mph itu mil per hour. Berarti ini siapa? Perubahan S ini terhadap waktu kan? Berarti ds per dt. ds per dt-nya sebesar berapa? 20 mph. Tuh. Nah, kemudian ada informasi tambahan lagi. Jika mobil polisi bergerak dengan kecepatan 60 mph pada saat itu, berarti kalau polisi itu posisinya ada di sini, ngejar pencuri ada di sini, dia geraknya ke atas atau ke bawah? Ke bawah, Bu. Ke bawah. Dengan kecepatan berapa? 60 mph. Berarti kecepatan itu identik dengan turunan pertama dari posisi polisi. Posisi polisi isi Y, ya. Berarti dy per dt. Dia bergerak ke bawah. Pergerakannya ke bawah berarti kita tandai negatif, ke arah bawah soalnya. Besarnya berarti berapa? 60. Berarti 60 mph. Kayak gini. Oke. Kemudian ditanyakan apa ini? Kecepatan mobil. Posisi mobil ada di sumbu X. Berarti yang ditanyakan siapa? dx per dt. Pada saat apa? Pada saat ya konstantanya seperti ini tadi. Kayak gitu. Nah, kemudian setelah kita ilustrasikan seperti ini, biar memudahkan kita untuk mencari solusinya, ya kita misalkan variabel yang sudah kita ambil. Variabelnya apa aja di situ? Kita menuliskan ada X, kemudian ada Y, kemudian ada S. Nah, X-nya ini siapa? Jarak. Ya, dia kalau di sini kita bisa posisi ya. Posisi siapa? Mobil pencuri. Ya, posisi mobil pencuri. Yaitu dalam pada saat posisi, berarti ini satuannya nanti meter ya. Kemudian Y-nya posisi siapa? Mobil polisi. Polisi. Kemudian S-nya ini apa? Jarak ya antar mobil polisi dengan pencuri. Nah, selanjutnya kita tahu informasinya tadi, X-nya itu berada pada posisi 0,8 mil. Kemudian Y-nya berada pada posisi 0,6 mil. Kemudian apalagi di situ? ds per dt. ds per dt-nya 20 mph. Kemudian dy per dt-nya sama dengan min 60 mph. Nah, dengan asumsi bahwa semua variabel ini bisa diturunkan terhadap variabel t dan kita punya ini, kita ditanyakan apa? Yang ditanyakan dx per dt pada saat kondisi ini semua. Ini berapa? Kayak gitu. Nah, selanjutnya gimana untuk menjawab dx per dt ini? Kita harus mencari rumusan matematisnya berdasarkan situasi yang kita hadapi saat ini. Berarti situasi yang kita hadapi ini, kalau kita sederhanakan yang ada di ilustrasi ini ke dalam bentuk ini, kita bawa keluar gitu ya. Berarti ini identik dengan apa? Kita punya seperti ini kan? Nah, ini tadi identik dengan X, yang di sini Y, kemudian ini ada S. Ini siku-siku. Nah, berarti dari sini kita punya hubungan matematisnya apa? S kuadrat sama dengan Ya, S kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Nah, berarti dari sini kita bisa punya rumusan bahwa S kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, tadi kita mau mencari apa? Mencari dx per dt. Berarti dari sini
kita bisa turunkan kedua ruas terhadap variabel T. Karena apa? Karena tadi asumsinya bahwa semua variabel yang kita pilih ini dapat diturunkan terhadap variabel waktu, yaitu T. Berarti kedua ruas kita turunkan terhadap siapa? dt. ds kuadrat seperti ini ya, d per dt x kuadrat plus d per dt. Sebelum ke situ nanti kita punya kayak gini dulu kan. Berarti ini kalau kita uraikan d per dt s kuadrat sama dengan d kita kenakan ke x kuadrat per dt ditambah ke d per dt dikenakan ke y kuadrat. Nah, ini hasil turunannya apa? Yang ruas kiri 2S 2S ds per dt S per dt sama dengan 2S 2S dx per dt oke, tambah 2y ya. dy per dt. Oke. Nah, kita tadi sudah tahu informasinya. ds per dt udah ada, yaitu dari sini. Kemudian x-nya sudah ada dari sini. Kemudian dx per dt yang dicari. Y-nya sudah ada dari sini. Kemudian dy per dt sudah ada dari sini. Namun di sini s-nya ada belum? Belum ada. Berarti bisa kita cari dari sini nih. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan s-nya apa? Sebenarnya awalnya plus minus akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Tapi karena ini kita bicara jarak, berarti s-nya kita pilih yang positif. Berarti tinggal akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, tadi yang ditanyakan pada saat posisi ini nih. Berarti pada saat x-nya 0,8, y-nya 0,6. Dengan demikian, s-nya dapat apa? Akar. 1 Ya, berarti di situ 0,8 kuadrat ditambah 0,6 kuadrat. Berarti ini sama saja dengan akar 8 per 10 dikuadratkan ditambah 6 per 10 dikuadratkan. Berarti sama saja dengan akar 1 kan? Iya, Bu. Oke, berarti S-nya sama dengan 1. Nah, kemudian ini sekarang S-nya kita sudah dapat. Kita mau mencari target kita itu adalah dx per dt. Berarti ya sudah kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui. Berarti 2S, S-nya 1 dikalikan ds per dt-nya tadi berapa? 20. ds per dt-nya 20. Berarti sama dengan 2x. X-nya berapa di situ? 0,8. 0,8 bisa kita tuliskan ke dalam bentuk 8 per 10 kan? Berarti ini sama dengan 2 dikalikan 8 per 10 dikalikan dx per dt. Dx per dt nya yang dicari. Dx per dt yang dicari ditambah 2 dikalikan y. Y nya siapa di sini? Ya, ini sama saja 6 per 10. Berarti 2 dikalikan 6 per 10 dikalikan dy per dt nya berapa? Ya, min 60. Oke, berarti ini jadi berapa ini? Ini jadi 1,6 ya, dx per dt sama dengan 1 kok sama dengan tambah, Bu. min dong. 36 ini kecoret gitu ya. 7 2. Berarti jadi berapa itu? dx per dt. Oke, kita pindah ruas ke sini dulu. Berarti 40 ditambah 12 72. Berarti dx per dt sama dengan 112 dikalikan 10 dibagi 10 per 16. 16. Ini x-nya nanti rancu di kilanya x ya. Saya kalikan gini aja. Berapa itu hasilnya? 70. 70. Satuannya apa?
mil MP. per. Oke, langsung MPH. PH. MPH. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kecepatan mobil yang dikejar tersebut adalah kenapa? Ya, nanti kita ini ya kerjasama sama kepolisian untuk mencari gimana cara mengejar ini. Berarti biar melampaui kecepatan ini, biar ketangkap, apa yang harus dilakukan? Kecepatan polisinya harus diapakan? Dinaikkan. Tambah, Bu. Tambah. Nah, itu ya. Oke, silakan dipahami dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.